sebelumnya saya mengucapkan selamat Ibu Nur karena panjenengan sekarang sudah diterima sebagai ASN. Nah ini itu P3K dan ditempatkan di SD sini, SD baru yaitu SDN sekarang. Terkait itu Bu Nur pripun menurut panjenengan antara sekolah sana dan sekolah sini, menurut panjenengan bagaimana terkait gurunya, muridnya, pripun Bu Nur? Yang jelas banyak perbedaan Bu. Jadi sekolah sebelumnya itu adalah sekolah homogen, jadi sekolah swasta yang berbasis Islam. Jadi satu sekolah itu semuanya Islam. Jadi semua pandangan itu kan satu pandangan, satu tujuan sama. Tapi setelah ditugaskan di sini ternyata banyak sekali yang perlu lagi saya pelajari, terutama dalam hal keberagaman. Jadi di SDN sekarang itu mayoritas Islam, tetapi yang non-Islamnya juga tidak kalah banyak. Hampir 50% itu siswa yang saya pegang kelas 5 itu hampir 50% itu non-Islam. Jadi ada 21 siswa, yang 11 siswa itu muslim dan yang 10 siswa itu non-muslim. Jadi banyak sekali peluang belajar lagi, beradaptasi dengan pembiasaan baru, kemudian ibadahnya di sini juga yang jelas tidak sama dengan di sekolah yang sebelumnya. Jadi luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa bisa ditempatkan di sini karena banyak sekali yang saya pelajari dari sini. Luar biasa sekali Bu Nia untuk pengalaman. Jadi memang tidak mudah ya kita untuk beradaptasi kembali, itu tidak mudah. Begini Bu Nur, tadi saya mendengarkan bahwa panjenengan di sini itu heterogen gitu. Terkait hal itu mungkin pembiasaan yang di sini yang mungkin menurut panjenengan itu yang sudah berjalan bagus, atau mungkin ada sesuatu dari panjenengan yang mungkin sebenarnya kurang pas, atau mungkin itu kira-kira adakah Bu Nur seperti itu yang di sini pembiasaan? Kalau di sana kan enggak masalah, jadi pembiasaannya memang setiap hari ya seperti itu. Semua Islam ya semua. Kalau di sini pripun Bu? Apakah kalau pembiasaan di sini, kalau yang Islam melaksanakan misalnya Asmaul Husna kan. Kemudian untuk yang siswa selain Islam itu bagaimana kalau di sini? Kalau pembiasaan sementara yang saya tahu itu yang sudah berjalan itu yang beragama Islam. Jadi ada sholat duha, sholat duhur berjamaah, kemudian ada Asmaul Husna. Tapi untuk agama yang lain memang saya belum begitu tahu. Hanya saja ketika waktunya jadwal agama itu anak-anak ditempatkan di ruang khusus namanya ruang agama. Nah di situ nanti anak-anak bisa melaksanakan pembiasaan ibadahnya menurut agama mereka, seperti itu. Jadi kalau Hindu itu ada di ruang agama depan, kalau Kristen dan Katolik ada di ruang perpustakaan. Nanti dengan guru yang memang mengajar di bidang itu. Jadi Hindu ya dengan guru agama Hindu, kemudian kalau Kristen dan Katolik juga dengan guru Kristen dan Katolik, seperti itu. Tapi untuk pembiasaannya memang saya belum tahu untuk yang beragama selain Islam belum. Tapi untuk kedepannya mungkin panjenengan ada gagasan atau untuk bagaimana supaya untuk memperlakukan murid itu kita kan murid harus diperlakukan sama gitu. Untuk kedepannya memang ingin Bu, jadi setiap agama itu melakukan pembiasaan sesuai dengan agamanya. Tapi mungkin untuk saat ini itu memang banyak kendala. Yang pertama, guru agama yang selain Islam itu tidak setiap hari ke sini. Jadi untuk pembiasaan dari yang beragama non-Islam itu jika ditunggu dengan guru yang tidak di bidangnya mungkin juga akan kesulitan. Contohnya saya beragama Islam, kalau saya melakukan pembiasaan beribadah di agama Hindu, saya juga kurang mampu, bahkan tidak mampu karena memang bukan di bidangnya.
Kemudian kalau di Katolik dan Kristen pun juga saya tidak bisa kalau sendiri. Dan untuk saat ini kendalanya kita guru agama yang non Islam itu tidak bisa setiap hari kesini seperti itu. Luar biasa sekali benar. Terus itu benar untuk terkait kaitannya dengan modul ya, modul 1.1, 1.2, 1.3. Tadi sebentar saya sempat berbincang-bincang dengan murid penjenengan. Itu saya tanya itu Bunia menyenangkan, mengajarnya enak. Mungkin kalau ini bisa saya tanya ke penjenengan langsung. Kira-kira apa sih Bu Nur yang sudah penjenengan terapkan di sini sehingga anak-anak itu kok merasa dengan penjenengan nyaman, menyenangkan, itu apa Bu Nur? Yang sudah saya terapkan masih sedikit Bu di sini. Jadi kemarin itu ketika saya masuk, kemudian pelajaran matematika kelas 5, oh ternyata perkaliannya masih sangat kesulitan. Bahkan perkalian dasar itu anak-anak kesulitan. Saya mencoba anak-anak itu baris di depan, kemudian seperti sweet dengan teman pasangannya seperti bermain gitu Bu, seperti apa ya, pokoknya sweet. Terus mereka menunjukkan lambang bilangan berdasarkan tangannya, kemudian menjawab, anak-anak menjawab. Ternyata kalau dengan cara seperti itu anak-anak lebih senang, apalagi itu dilakukan sebelum masuk kelas. Jadi konsekuensinya kalau mereka belum bisa menjawab, dia harus kembali ke barisan paling belakang. Anak-anak senang di situ karena dia tidak merasa kalau itu belajar, mereka merasanya bermain. Saya itu bermain. Luar biasa sekali. Memang begitu benar, itu bagus sekali dan luar biasa penjenengan. Jadi untuk bagaimana biar anak-anak itu tidak menyadari bahwa dia belajar seperti itu, tapi ternyata masuk ilmu-ilmu atau materi-materi yang harusnya dikonsumsi oleh anak-anak seperti itu. Bu Nur, untuk pendampingan ini kira-kira apa sih yang perlu ditambahkan di sini, atau mungkin dalam hal pendampingan ini dari saya sendiri mungkin penjenengan bisa menyampaikan yang perlu saya tambahkan untuk pendampingan penjenengan itu apa yang penjenengan inginkan? Yang jelas saya tetap menginginkan bimbingan dari penjenengan, dari Ibu selama mengikuti proses CGP. Jadi apabila saya kesulitan ataupun ada masalah untuk menyelesaikan suatu tugas, saya bisa langsung bertanya ke panjenengan. Seperti itu. Terima kasih sekali Bu Nur. Saya kira untuk coaching kita kali ini di pendampingan individu 2 cukup, Bu Nur. Mudah-mudahan di sekolah baru ini penjenengan nanti bisa menciptakan perubahan-perubahan yang luar biasa dan yang bisa, apalagi bisa ditiru oleh teman sejawat di sini dan bisa berdampak kepada siswa seperti itu. Itu Bu Nur, mohon maaf jika mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas segala yang panjenengan sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi pemeluk agama selain Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita bisa berkumpul di SDN sekarang dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam tercurah pada Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita tercatat sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat dari beliaunya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN sekarang, Ibu Yunius Indriastuti, Bapak Ibu guru SDN sekarang yang saya hormati, di siang hari ini saya mungkin membuat penjenengan semua
sibuk atau mungkin repot nggih. Jadi kedatangan saya ke sini itu dalam rangka melaksanakan tugas, yaitu melakukan pendampingan individu terhadap calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Bu Nur, atau di sini mungkin kerennya Bunia gitu, di mana-mana Bunia gitu. Tapi saya terbiasa dengan teman-teman itu Bu Nur gitu. Ini. Jadi begini Bapak Ibu, calon guru penggerak itu sudah membuat sebuah misi. Jadi di guru penggerak sendiri itu sudah diajarkan untuk membuat visi dirinya sendiri, yaitu visi guru penggerak yang itu nanti akan diimplementasikan atau dimusyawarahkan, didiskusikan di sekolah ini, yang nantinya akan mungkin bisa memperbaiki atau bisa juga langsung dipakai visinya di sekolah ini, namun terlebih dahulu dilaksanakan diskusi terlebih dahulu begitu. Jadi untuk pertemuan kali ini, diskusi kali ini itu bertujuan yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi untuk visi misi sekolah itu tujuan utamanya adalah berdampak pada murid seperti itu. Dan di sini nanti untuk pelaksanaan diskusinya dipandu langsung oleh calon guru penggerak dengan menyampaikan beberapa kalimat rumpang yang nantinya panjenengan lengkapi dan akhirnya nanti mungkin menjadi sebuah visi terbentuk dari hasil diskusi. Begitu. Jadi walaupun visi itu sebenarnya untuk jangka panjang gitu nggih, 5 atau 10 tahun nggih Bu Yuni nggih. Jadi di sini mungkin tidak mungkin sebenarnya kalau visi itu langsung diganti, itu kalau menurut saya tidak mungkin, atau mungkin nanti melengkapi atau mungkin memperbaiki seperti itu. Jadi yang namanya visi itu biasanya dievaluasi di akhir tahun pelajaran, kemudian ada tindak lanjutnya. Nah mungkin ini nanti dengan diskusi bisa dilaksanakan apa sih yang sudah tercapai dari visi yang sebelumnya, kemudian dimasuki oleh visi dari calon guru penggerak. Begitu nggih. Dari saya cukup sekian, ini nanti biar dilanjutkan oleh calon guru penggerak untuk memimpin diskusi kali ini. Monggo Bu Nia. Terima kasih Bu Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat nggih. Semangat pagi? Semangatnya pagi saja, biar semangat kita tidak ada bedanya dengan pagi ataupun siang. Semangat pagi, 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 pagi. Nggih. Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Setekan Sejawat, di sini kita akan belajar bersama, berdiskusi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Nuning, bahwa sekolah itu pasti memiliki visi atau impian atau tujuan. Impian apa yang akan dicapai oleh lembaga kita? Impian apa yang ingin diwujudkan oleh lembaga kita? Sebelum masuk ke diskusi, ada beberapa yang akan saya sampaikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang pendidik haruslah menjadi contoh atau menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak. Jadi anak didik kita itu dari lahir sudah membawa kodratnya, sudah membawa potensi dan bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwa semua siswa harus memiliki bakat ataupun kompetensi yang sama. Jadi semua bertumbuh sesuai dengan kodrat
yang di bawah, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Mungkin ibu di sini sudah pernah mendengar istilah profil pelajar Pancasila. Sudah nggih? Ada berapa profil pelajar Pancasila? Atau mungkin ada yang bisa menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila? Coba dinyanyikan bersama-sama nggih. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hore! Kalau dengan anak seperti itu. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya ada bergotong royong, ada berkebinekaan global, ada kreatif, ada mandiri, dan yang terakhir bernalar kritis. Itu tadi dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi visi sebuah sekolah itu bisa kita kaitkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau disebut juga dengan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, setelah ini panjenengan akan berdiskusi bersama apa impian murid-murid kita. Kita itu menginginkan murid yang bagaimana agar dapat mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan kita. Jadi semuanya memberikan pendapat.
Ibu guru yang saya hormati, kalimat terumpam cita-cita untuk murid nanti yang akan panjenengan isi itu ada 6. Jadi kita mulai dulu dari kalimat pertama. Kita memimpikan murid-murid yang, jadi kita itu menginginkan murid yang bagaimana. Silakan ditulis di kertas yang sudah disediakan. Jika selesai langsung ditempel di lembar pertama. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Tidak perlu kalimat panjang ya. Pokoknya kita itu ingin murid-murid kita itu bagaimana toh. Kita memimpikan murid yang bagaimana. Bisa dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar, bahwa pendidikan itu berpihak pada murid. Kemudian kalimat terumpam yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya bahwa murid kita itu adalah apa? Dituliskan ke post-it yang kedua, warna hijau. Jadi untuk pertanyaan yang kedua itu lebih arahnya ke bahwa murid itu merupakan aset. Jika sudah selesai bisa langsung ditempel di lembar yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah luar biasa. Semuanya menyampaikan dengan sangat bagus. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, di sekolah kita mengutamakan apa? Dituliskan di post-it yang ketiga warna kuning.
Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bisa dituliskan di post-it warna pink. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalimat terumpang selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa dituliskan di post-it yang warna berbeda. Kalimat penumpang yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, silakan dituliskan di post-it yang terakhir warna orange, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
Oke, terima kasih untuk semua pendapat yang telah disampaikan pada cita-cita untuk murid. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita baca dari awal. Kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, disiplin dan aktif, pintar, cerdas, disiplin, cerdas bermoral, berkarakter, dan berwawasan global. Kemudian kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi emas, generasi atau wadah pelajar yang harus dikembangkan, individu yang memiliki talenta atau bakat masing-masing, manusia yang berkompeten, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang kita bimbing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali, murid calon penerus bangsa. Kemudian kalimat terbang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan sopan santun, menuntun dan membimbing siswa, menginginkan generasi emas, pembelajaran yang berpihak pada murid, kekeluargaan dan kerukunan kebersamaan untuk mencapai tujuan, meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian kalimat rumpang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan penting untuk meraih cita-cita. Pendidikan sangat penting untuk masa depan. Mendapatkan pendidikan yang layak, belajar adalah tujuan utama. Siswa belajar dan dididik menjadi insan yang berkompeten, berakhlak mulia, dan cerdas. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat meluluskan anak atau peserta didik yang berkarakter, menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan cita-cita, menciptakan generasi pendidikan yang baik, menuntun dan membimbing siswa agar dapat mencapai cita-cita, mewujudkan generasi emas dengan pendidikan yang berkarakter, berprestasi baik akademik dan non-akademik, yakin untuk pendidikan yang utama. Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah pendidikan yang paling utama untuk mencerdaskan bangsa. Pendidikan itu penting untuk mewujudkan cita-cita dan menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Anak adalah aset negara untuk menuju Indonesia emas melalui pendidikan Pancasila. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing antara yang satu dengan yang lain. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Setiap anak memiliki kemampuan sendiri, bakat dan cita-citanya. Tepuk tangan. Biasa. Itu tadi murid impian. Dan di dalam kalimat yang sudah panjenengan lengkapi, di sini sudah terwujud salah satu visi sekolah yang berdimensi profil pelajar Pancasila. Untuk visi sekolah kita, visi SDN sekarang, yaitu berprestasi, beriman, peduli lingkungan, dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Silakan Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya bagaimana visi
di sekolah kita apakah sudah sesuai dengan keberpihakan kepada murid, ataukah sudah sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Monggo. Dari visi yang SD kita, sekolah kita sudah melaksanakan sesuai visi tersebut ya, sudah mewujudkan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kompetensi masing-masing siswa. Terus kita memberikan pembelajaran juga sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kita tidak memaksakan diri untuk memberikan materi yang harus sesuai yang kita targetkan tidak. Karena di sini nanti juga ada pembelajaran untuk perbaikan sama pengayaan. Kemudian di dalam pembelajaran juga sudah langsung mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Ya, dari semua contoh-contoh sederhana yang diberikan kepada kita, lalu siswa-siswa itu semuanya alhamdulillah siswa di sini itu termasuk mudah dan penurut. Ya. Insya Allah begitu. Terima kasih Bu Yu, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Kepala kita. Okay. Jadi insya Allah visi untuk sekolah kita sudah sesuai dengan kebutuhan atau keberpihakan kepada murid. Kemudian dari visi yang sudah ada, dari visi yang sudah berjalan selama ini, apakah ada yang perlu disesuaikan atau ditambahkan untuk peningkatan kualitas sekolah kita? Apakah ada dari visi kita yang perlu ditambahkan atau mungkin disesuaikan kembali untuk kemajuan sekolah kita? Ya, terima kasih untuk menanggapi dari apakah visi di sekolah kita itu perlu penambahan. Saya kira sudah. Anak-anak di sini pun sudah mulai ini setelah senam, anak-anak itu sudah dibiasakan untuk saling sama gurunya. Pulang pun juga. Ini yang mungkin yang mulai luntur itu gini. Waktu pulang dulu anak-anak itu pasti ke kantor. Tidak hanya saling untuk guru kelasnya, tapi dia ke semua gurunya. Ini kayaknya anak-anak sudah mulai tiap pulang itu ya langsung pulang, hanya saling sama guru kelasnya saja. Mungkin itu yang perlu kita tanamkan lagi untuk anak-anak. Terima kasih Bu Tina, luar biasa, tepuk tangan. Jadi untuk visi sekolah kita insya Allah tidak ada tambahan ataupun yang perlu disesuaikan. Hanya saja kita perlu menumbuhkan kembali, menghidupkan kembali budaya yang telah ada dan sekarang mulai pudar. Jadi setiap orang sekolah biasanya anak-anak tanpa disuruh sudah langsung mencari semua guru dan menyalami. Tapi untuk sekarang mungkin hanya guru kelasnya saja yang disalami atau mungkin hanya guru yang disayangi saja yang dicari, seperti itu nggih. Jadi monggo nanti kita bersama-sama menumbuhkan kembali budaya itu nggih. Untuk diskusi siang ini, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pengajar praktik Ibu Nunung Ambersa. Terima kasih Bu Nur. Saya hanya ingin mengapresiasi apa yang sudah terjadi, yang sudah barusan dilaksanakan. Diskusi di SDN sekarang ini luar biasa, kolaborasinya juga luar biasa sekali. Di mana panjenengan semua aktif
untuk menyampaikan pendapatnya demi terwujudnya visi misi yang ada di SDN sekarang ini. Sedikit saya menambahkan, jadi tadi yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah ya sudah benar seperti itu. Dari calon guru penggerak yang mungkin mempunyai tambahan-tambahan itu, kalau menurut saya di visi misi itu Bu Yuni, bahwa visi itu bisa saja kata-katanya atau kalimatnya itu tetap, tapi indikator di dalamnya itu mungkin yang ditambah, itu bisa. Jadi dari visi misi itu kan mesti ada evaluasi di akhir tahun pelajaran. Jadi nanti yang kira-kira yang sudah terlaksana mana, yang sudah tercapai mana, yang belum mana perlu ditindaklanjuti seperti itu. Dan mungkin dari visi di SDN sekarang ini mungkin dari Bu Yuni tadi sudah disampaikan, semua sudah masuk, dan mungkin itu kalau sudah tercapai luar biasa Bu Yuni. Mungkin dari guru penggerak sendiri, calon guru penggerak tadi ada yang untuk tambahnya itu bisa dimasukkan ke indikatornya Bu Yuni. Jadi capaian-capaian apa yang perlu. Jadi ini tadi sudah dirumuskan visinya, karena visi itu mengarah ke tujuan murid. Jadi fokusnya ke murid, jadi tujuannya ke berdampak pada murid. Tadi kalau saya lihat sekilas belum ada terwujudnya begitu ya Bu Nia. Jadi untuk visi itu harusnya ada kata terwujudnya atau mewujudkan murid yang seperti itu tadi, perusahaannya seperti itu tadi. Saya kira itu saja tambahan saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi di siang hari ini nanti bisa berkelanjutan Bu Yun. Jadi untuk bisa diolah lagi, lebih matang lagi, karena sebentar lagi juga akan menyusun KOSP. Itu nanti mungkin bisa dari masukan dari calon guru penggerak, dari semua Bapak Ibu guru ini tadi bisa dimasukkan ke dalam visi dan dituangkan ke dalam KOSP SDN sekarang. Maaf keseliru. Itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan kita apa yang menjadi cita-cita semuanya, karena kita memang semua punya impian terhadap murid kita, bisa terwujud, dan itu dampaknya bagi siswa kita.